Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di webinar Sculpture Painting hari ini. Senang banget teman-teman bisa gabung di malam ini. Dan senang saya bisa kenal teman-teman yang juga tertarik dengan seni, terutama Sculpture Painting. Saya kenalan dulu ya, nama saya Nisa Nuraini, saya owner dari Natura Craft dan juga Certified Teacher Sculpture Painting. Nah, hari ini pasti kita semua punya kesamaan ya, kita sama-sama senang seni, sama-sama senang keindahan dan pengen belajar ya tentang seni sculpture painting. Jadi kita akan mulai aja seperti apa sih seni sculpture painting ini, terus apa sih nilainya dari seni sculpture painting, dan tentunya nanti juga akan ada sesi demo. Jadi kalau teman-teman ada yang baru pertama kali lihat sculpture painting, penasaran sama alatnya, sama bahannya, boleh silakan ditanya. Nanti sementara teman-teman bisa sampaikan di kolom chat ya pertanyaannya. Kalau ada yang bisa langsung saya jawab sambil jalan gitu ya webinarnya, saya akan langsung jawab atau nanti ada admin kami Kak Tiara yang akan membantu. Oke, saya izin share screen dulu untuk memandu ini ya dari wait ya. Nah, untuk em, panduan kita malam ini ya teman-teman ya. Nah, sudah bisa kelihatan ya share screen-nya. Oke, saya akan mulai dari, nah, di sini ya. Baik, teman-teman. Oke, hari ini kita akan ada eh, sculpture painting webinar yang membahas dari hobi jadi karya bernilai. Nah, nanti kita akan mulai dulu dari mengenal tentang sculpture painting ya. Kemudian kenapa seni ini begitu unik dan bernilai sampai-sampai teman-teman penasaran nih dan pengen tahu tentang sculpture painting dan gabung di webinar hari ini gitu ya. Terus gimana sih tips untuk memulai belajar sculpture painting, dan nanti juga akan ada demo sculpture painting karena pasti teman-teman kan penasaran ya, seperti apa sih seni ini, gimana cara ngerjainnya. Nah, kita akan coba bikin mini demo di sini ya. Oke, saya coba geser. Nah, mungkin teman-teman udah sering lihat foto-foto gini ya di Instagram. Ada yang bunga bentuknya, ada yang bentuk hewan juga, macam-macam ya sebenarnya. Nah, inilah seni sculpture painting. Nah, boleh tahu siapa yang baru pertama kali dengar istilah sculpture painting? Mungkin ada yang udah follow dari lama ya, ada juga yang baru mungkin ya mendengar. Nah, buat teman-teman yang baru mendengar, ya, ini saat yang tepat untuk teman-teman berkenalan ya. Nah, saya juga dulu pertama kali tuh les sculpture painting tuh langsung suka, langsung jatuh cinta karena memang belum pernah lihat teknik seperti ini ya. Kayak apa sih ini caranya? Dulu tuh tahun 2016 saya baru pertama kali lihat ya. Jadi ngelihat ada sesuatu yang unik gitu ya di Instagram. Ternyata ini namanya seni sculpture painting, bikinnya pakai pisau palet tapi hasilnya itu tiga dimensi seperti bunga hidup gitu ya. Nah, itu yang membuat saya juga pertama kali dulu jatuh cinta sama seni ini. Nah, dulu saya ke Rusia tahun 2016. Ini saya pas berapa tahun yang lalu ya berarti ya. 2017, sorry 2017 itu udah 7 tahun yang lalu. Masih agak muda lah ya. Ke sana khusus untuk belajar sculpture painting karena seni ini memang belum ada di mana-mana ya di Indonesia. Belum ada yang ngajar, makanya saya kerja langsung ke Rusia. Nah, ini gurunya namanya Evgenia Ermilova. Mungkin sebagian teman-teman ada yang udah follow Instagramnya. Kalau yang belum follow, boleh di-follow ya Evgenia Ermilova, atau follow juga akun personal saya Nisa Nuraini underscore Nisa. Di sana ada karya-karya sculpture painting juga. Dan tentunya silakan follow akun Natura Craft juga ya. Terus eh di Natura Craft itu kita sebenarnya ada beberapa seni ya. Ini pengenalan tentang Natura Craft aja. Ada seni sculpture painting, ada seni decoupage. Decoupage itu nempelin tisu ya, nih motif tisu kita tempel ke macam-macam media ya. Kemudian ada seni acrylic painting juga. Oke. Nah, sculpture painting itu penciptanya tadi ya Evgenia Ermilova. Dia itu seniman yang memang sekolah seni ya secara formal dan mendirikan Evgenia Ermilova School tahun 2016 ya. Seninya sendiri ditemukannya tahun 2015. Evgenia mengembangkan seni tiga dimensi ini dan membuat bahannya sendiri. Makanya brand bahannya itu Evgenia Ermilova juga gitu ya. Muridnya udah tersebar di banyak negara, karyanya juga udah diakui tingkat dunia dan
Kita kemarin bulan Agustus berkesempatan untuk ketemu Virginia karena Virginia ngadain kelas di sini ya, kita organize kelasnya di sini. Gitu. Nah, apa itu sculpture painting? Sculpture painting itu bisa dibilang tuh seni lukis tiga dimensi eh, pakai bahan padat seperti plaster atau pasta ya, dan alatnya itu menggunakan pisau palet. Jadi ini bukan dicetak ya teman-temannya, bukan pakai mold gitu, tapi benar-benar kita pahat, kita bentuk satu-satu dan susun ya. Mungkin kalau sculpture itu artinya kan mematung ya, dipahat. Tapi kalau di sini lebih tepatnya dibentuk sebetulnya ya, karena kita membentuk helaian-helaian lalu menggabungkannya menjadi bunga seperti itu. Nah, bisa dibikin apa aja nih sculpture painting? Pertama, tentunya bikin lukisan ya. Ini Virginia pernah bikin lukisan yang super gede, gede banget ini setinggi dia nih medianya ya. Bisa dibikin sampai sebesar ini. Kemudian kalau bikin jam untuk interior juga bisa bikin mulai dari yang kecil sampai yang sebesar ini. Nanti saya tunjukin yang kecil kayak gimana contohnya ya. Kemudian, nah ini nih unik, bisa dibikin jadi jewelry atau aksesoris. Jadi, sculpture painting itu selain bisa dibikin bunga yang besar tadi ya, bisa juga dibikin yang kecil-kecil seperti ini. Dan kita bisa pakai gitu ya, seninya bisa dipakai gitu. Terus kalau mau hias barang interior lain seperti cermin juga bisa. Saya juga pernah bikin yang kayak gini, jadi bikin bunganya langsung di atas cermin dan dia nempel dan awet bertahun-tahun. Kemudian ini juga bisa di kap lampu. Mungkin teman-teman punya barang-barang interior yang polos gitu ya. Nah, bisa dihias dengan seni sculpture painting. Tuh. Atau ini eh, tas rotan, tas apa ya? Bukan anyaman rotan yang ini. Seperti anyaman pandan ya. Tapi ini bisa juga jadi media untuk sculpture painting seperti ini. Nah, siapa di sini yang bergerak di dunia kuliner nih, yang suka cake decorating? Banyak sebetulnya ya teman-teman dari dunia kuliner yang profesinya memang membuat kue, menghias kue, juga mempelajari seni ini untuk menerapkan metode membuat kelopaknya dan membuat bunganya yang diterapkan nanti di makanan gitu ya. Kalau yang di sini sih contohnya eh, di atas roti dia bisa pakai kentang atau ubi ya, tapi sebenarnya kalau untuk cake itu pakai buttercream, pakai coklat cream itu juga bisa ya teman-teman. Nah, saya ajak teman-teman ngeliat ini dulu deh proses sculpture painting ya. Nah, ini cara bikinnya kita pakai pisau palet, kemudian satu-satu disusun ya. Jadi bukan dicetak atau pakai mold. Jadi jenis sculpture painting ini unik karena setiap kali kita bikin bunga nggak akan pernah sama dengan yang sebelumnya. Hampir pasti nggak bisa sama ya teman-teman ya, karena eh gerakan tangan itu susah ya buat disamakan gitu ya. Saya juga kadang-kadang suka mau bikin dua proyek yang sama tapi nggak bisa sama bunganya. Kelopaknya, lekukannya pasti beda dan ini membuat seni ini jadi bernilai dan unik. Even kalau kita eh, mau buat bentuk yang sama, warna yang sama dengan orang yang sama, itu juga susah dilakukan, ya. Menarik ya prosesnya. Satisfying sih. Dan saya dulu waktu pertama kali ngelihat proses bikin ini tuh langsung suka gitu. Makanya dikejar sampai Rusia. Nah, gimana nih kira-kira teman-teman udah mulai kebayang ya cara bikinnya kayak gimana? Nah, sebelum saya lanjut, oke, saya mau cek-cek dulu. Oke, sudah ada 40 lebih nih sekarang ya. Oke, aman ya. Kita lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis ya, teman-teman. Kita lanjut ya. Sekarang, kenapa seni sculpture painting ini bernilai? Nah, kenapa ya kira-kira? Kenapa teman-teman suka sama seni sculpture painting ini? Nah, coba kita bergerak ke slide berikutnya. Nah, pertama, karena dia punya nilai estetika. Karya ini unik karena dia tiga dimensi ya. Rasanya sih saya belum pernah melihat karya yang sama. Kalau mirip mungkin ada. Mirip itu seperti ini teman-teman, seperti bas relief. Tahu nggak ya seni bas relief? Jadi dia juga ada yang bikin bunga, bas relief itu hewan, bangunan, motif ininya ya, motif reliefnya. Tapi caranya berbeda. Kalau bas relief itu pastanya atau semennya tuh ditemplokin dulu baru diukir. Nah, kalau ini kita bikin helai per helai, elemen per elemen satu-satu itu. Jadi bedanya di situ. Kadang-kadang suka ada yang menyamakan ya soalnya ya. Ini sama nggak sih Kak dengan bas relief? Ini agak berbeda karena prosesnya berbeda.
Terus teksturnya ini nyata, maksudnya tuh bisa diraba, bisa dirasa, kelihatan gitu. Memang betul-betul 3D. Jadi beda banget dari lukisan biasa. Terus biasanya karya-karya sculpture painting itu warna-warnanya tuh elegan, feminim, dan eye-catching. Makanya saya yakin teman-teman yang baru pertama kali ngeliat juga langsung kayak, ini apa sih? Bagus banget, lucu banget, pengen tahu deh gitu. Nah, itu perasaan yang sama juga yang dulu saya alamin ya teman-teman ya. Karena memang apa ya, lain dari yang lain deh gitu, ya nggak sih? Setuju ya? Nah, kemudian ini kenapa dia bernilai? Karena sculpture painting ini punya nilai emosional. Maksudnya apa? Jadi saya mungkin cerita dari pengalaman saya dan beberapa murid ya yang pernah saya ajak ngobrol gitu ya. Banyak yang menyebut ini sebagai therapeutic art. Karena kenapa? Karena sculpture painting ini gerakannya berulang. Memang di seni lain juga sama ya, kayak melukis itu juga sama ya, gerakannya berulang. Makanya seni itu memang bagus buat terapi ya. Gerakan yang berulang itu membuat otak kita slow down, kita jadi tenang, kita jadi fokus. Tapi saya sendiri merasakan apa ya, agak beda lah karena saya juga menekuni seni decoupage, suka belajar lukis juga, tapi di sculpture painting ini saya menekuni ya udah lebih dari 5 tahun ya berarti ya, karena emang betah gitu ngerjainnya dan itu pula yang dirasakan sama student-student. Ketika awal itu belajar tuh gugup gitu ya, tapi pas udah beberapa kali nyoba itu langsung pada fokus gitu, pada apa ya, enjoy aja gitu ngerjainnya. Ya itu karena punya nilai emosional di dalamnya. Selain itu, selain prosesnya yang terapeutik ya, ini juga jadi media apa ya untuk kita meluahkan emosi kalau bisa dibilang ya. Karena saya banyak bertemu teman-teman studen yang belajar itu dengan berbagai latar belakang. Ada yang ibu rumah tangga, tentunya semua kita ibu rumah tangga ya yang sudah menikah, punya anak mungkin ya di apa ya di kehektikan rumah yang setiap hari selalu terjadi itu kita butuh waktu untuk pause gitu ya. Sama juga mungkin teman-teman yang berkarir gitu ya di kerjaannya pasti sudah banyak stres yang menumpuk ya. Nah, ini bisa jadi media untuk kita stress release, fokus kembali, menenangkan diri. Dan di luar itu juga banyak apa ya kejadian-kejadian yang mungkin kadang-kadang bikin kita berduka seperti kehilangan orang yang kita cintai. Nah, ini juga bisa jadi salah satu tempat untuk kita meluahkan emosi. Karena ada beberapa student yang sekarang tinggal sendiri di rumahnya hanya sama suami gitu kan, anak udah gede, cucu juga udah gede gitu kan. Jadi banyak waktu di rumah daripada diem gitu, ngapain bingung lebih baik ada yang dilakukan. Nah, salah satunya seni ini gitu ya, seni sculpture painting. Jadi saya banyak apa ya senang gitu ngelihat sharing dengan student ya, senang melihat berbagai benefit atau manfaat yang mereka rasakan dari seni sculpture painting. Karena buat saya sendiri juga dulu waktu belajar itu saya karena memang senang aja, pengen apa ya, pengen melakukan art yang saya bisa benar-benar nikmatin gitu. Dan ya alhamdulillahnya banyak juga student-student lain yang sudah ratusan student lah ya dari tahun 2017 itu merasakan hal yang sama. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi mencari apa ya hobi saya apa ya yang pengen saya lakukan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu opsi ya teman-teman ya. Kemudian, nah nilai finansial ini juga penting ya tentunya. Buat saya pribadi juga ini apa ya sudah lumayan berjalan gitu ya seperti ini. Uh, saya suka nerima pesanan untuk bikin karya yang dipakai untuk dekor ruangan. Ada yang di rumahnya, ada yang kalau student lain itu mereka ada yang punya bakery, ada yang punya cafe dan dipajang di tokonya gitu. Ada juga student yang punya resort ya. Jadi beliau itu memasang hasil karyanya di kamar-kamar villanya, kamar-kamar hotelnya. Nah, ini bisa jadi sentuhan yang personal ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya kafe, ada yang punya salon gitu ya. Atau apa tempat ini praktek praktek dokter gigi misalnya itu juga ada teman-teman yang profesinya itu dokter gigi tapi dia senang sama seni berkarya dan karyanya itu dipajang di tempatnya itu jadi kebanggaan tersendiri ya. Nah, itu kalau 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 buat sendiri ya, jadi menghemat kan, nggak usah beli dekorasi di luar, kita udah bisa bikin sendiri gitu. Nah, di luar itu buat teman-teman yang juga apa ya mau menjual karyanya, ini juga bisa karena saya sering dapat pesanan untuk bikin lukisan seperti yang Evgenia lakukan, lukisan lukisan aja gitu ya. Ada juga yang custom made order seperti yang ada di layar ini. Jadi ini waktu itu dapat pesanan ingin ngasih hadiah untuk sebuah tempat persalinan kalau nggak salah ya, namanya Bumi Ambu nih di sini. Jadi kita bisa custom mau bunganya seperti apa, warnanya
mau apa, terus ukurannya berapa, dan mau tulisan apa juga bisa ya dikerjakan. Dan eh ini tuh kabar baiknya, karyanya dihargai cukup tinggi. Kenapa? Pertama karena sedikit orang yang bikinnya. Beneran deh teman-teman ya, belum banyak di Indonesia itu yang bikin sculpture painting, yang menjual hasil karyanya masih bisa dihitung jari ya memang ya. Tapi sebenarnya yang udah berkarya bagus itu banyak ya. Hanya yang memang menjual secara komersil dipromosikan masih sedikit. Jadi masih langka. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari hobi tapi bisa menghasilkan, ini bisa jadi pilihan. Boleh teman-teman apa ya mulai coba mungkin sculpture painting. Dan uniknya nih ada cerita unik sih. Beberapa murid ya yang udah ikut kan kalau ikut kelas offline tuh bikin karya dibawa pulang karyanya. Terus biasalah kita suka foto dan kita taruh di status WhatsApp kita atau di IG story. Nah, waktu itu ada yang ditawar tuh langsung, jadi dia mau dibeli. Padahal itu baru karya pertama. Cuman ya karena ada yang mau beli, ya udah sih kenapa enggak dengan harga cukup tinggi lagi di atas 1 juta waktu itu ya dibelinya. Jadi oke banget nih kalau misalnya teman-teman bisa menjual karyanya gitu ya. Nah, dan sculpture painting juga sekarang udah jadi tren global. Kenapa? Karena selain di negaranya sendiri di Rusia, ini juga sudah menyebar ke Eropa, ke Asia. Asia juga luas ya. Di India juga banyak teman-teman yang bikin sculpture painting dan Indonesia juga sekarang mulai banyak member di komunitas ya. Nah, ini yang teman-teman lihat di layar. Di sebelah kiri ini teman-teman VIP Club ya nanti saya cerita nih siap apa itu VIP Club. Ini yang kita ketemuan online ya, ada gathering bulanan biasanya. Nah, kalau yang kanan, ini waktu kelas Evgenia bulan Agustus lalu. Jadi kami Natura Craft mengundang Evgenia ke Indonesia untuk kelas ya, ada rangkaian kelas 6 hari waktu itu. Ada 100 lebih peserta yang ikut dan kita di sana berapa ya, bersilaturahmi lah ya, ngobrol, ketemu dengan teman sesama hobi. Profesinya macam-macam, dokter, lawyer, mahasiswa, anak SMP juga ada yang ikut waktu itu ya, ibu rumah tangga, oh macam-macam banget lah. Seru gitu, dari berbagai latar belakang ya, eh, ada satu kesamaan yang kita miliki, yaitu kita sama-sama senang keindahan dan senang belajar tentunya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mulai nih bahas alat bahan. Oke, gimana? Masih aman? Ada yang udah penasaran sama alat bahannya? Saya nanti mau sambil siapin kamera atas dulu ya. Wait ya. Karena saya pengen nunjukin ke teman-teman tentang bahannya. Ngomong-ngomong di sini ada yang udah pernah coba bikin nggak sih? Mungkin ada yang udah pernah coba atau ada yang pengen nyoba tapi nyoba-nyoba pakai bahan lain. Siapa nih? Ada nggak yang pengen bikin ini tapi belum punya bahannya terus nyoba-nyoba pakai bahan lain? Soalnya saya dulu gitu. Oh, Mbak Joan. Mbak Joan udah pernah coba atau apa nih? Oke, ada kayaknya ada yang udah pernah nyoba ya. Oh, Mbak Joan kemarin coba campur-campur pakai bahan lain. Pernah nyoba pakai oil pastel. Oh iya, oil pastel tuh bisa dibikin apa? Pakai pisau palet bisa dibikin bertekstur gitu ya lukisannya. Pernah coba bikin itu kuku. Oh ya ampun ini karena ini ya nail art ya kayak. Oh, pakai bahan jenis clay. Oke, menarik nih menarik. Ya, biasanya orang mengidentikan seni sculpture painting juga dengan clay ya, karena suka ada yang nanya, ini bahannya dari clay apa bukan, Kanisa? Atau dari apa nih? Nah, berarti udah apa? Pernah kebayang mungkin ya. Sama sih sebenarnya saya dulu waktu pertama em, tahun 2016 ya, lihat-lihat di Instagram ini apa sih? Bener sih nyoba-nyoba nyampur sendiri, tapi ternyata tidak berhasil ya teman-teman. Kenapa tidak berhasil? Karena bahannya memang ada komponen khusus yang diproduksinya di Rusia. Nah, oke, aku mau coba ini ya, setting dulu kamera, tapi sebelumnya aku share dulu yang tentang bahan ya, sebelum nanti ke demo. Kita lanjut dulu sedikit untuk bahan ya teman-teman ya. Nah, alat bahannya. Jadi alat bahan utama itu ada ini ya, plaster dekoratif, lalu ada pisau palet ini sebagai alatnya. Kemudian ada papan akrilik yang ngumpet di belakang yang putih nih sebenarnya ya. Itu papan untuk apa ya, membentuk kelopaknya. Kemudian media itu maksudnya papan kayu atau di mana kita mau menghiasnya. Jadi bahannya itu cukup simpel kalau bisa dibilang ya, karena saya melakukan seni lain juga, decoupage contohnya yaitu banyak perintilan. Kalau ini tuh nggak banyak perintilan sebenarnya, hanya perlu bahan alat dan bahan ini aja.
Terus, nah ini plaster dekoratif. Nah mungkin tadi ada yang udah pernah nyoba ya bikin pakai clay, pakai semen atau yang lainnya. Dulu tahun 2017 ya, ketika saya pertama kali mengontak Evgenia, saya nanya ini bahannya pakai apa. Dulu tuh Evgenia belum jual bahan ya, beliau masih mengajar aja. Oh pakai sesuatu yang ini aja berserat dan apa ya kayak pasta gitu. Mungkin seperti semen ya kalau kalau saya apa ya interpretasikan sendiri ya. Terus saya coba-coba bikin, ternyata tidak berhasil saudara-saudara. Saya bikin sampai 5 apa 6 campuran ya. Nggak ada yang eh, berhasil. Ada yang mirip penampakannya tapi dia terlalu cepat kering. Kita jadi nggak bisa membentuk si apa kelopaknya karena cepat kering. Ada yang hampir mirip apa waktu pengeringan oke, tapi begitu kering dia langsung rapuh, langsung jadi bubuk gitu. Nah, intinya sih saya nggak nemu bahan yang apa ya cocok lah ya. Akhirnya waktu itu saya pesan, kebetulan FJ-nya juga sudah mulai memproduksi bahan dan ternyata beda banget memangnya teman-teman. Makanya sampai saat ini kami masih mengimpor. Jadi Natural Art itu jadi distributornya plaster untuk sculpture painting ya. Karena jujur kita belum menemukan bahan yang sama. Karena ternyata ada satu komponen fiber ya yang tidak diproduksi di Indonesia, hanya ada di Rusia memang. Nah, itu saya juga udah coba dari negara lain, udah mulai ada yang coba produksi, dan saya juga udah coba bahannya, nggak ada yang sama ya teman-teman. Jadi makanya di Natural Art kita masih apa ya, menjualnya yang brand Evgenia ini. Tuh ya. Nanti kita akan lihat seperti apa eh, teksturnya, kekentalannya gitu ya. Nah, penampakannya seperti ini. Ada 54 warna sebetulnya ya dari Evgenia. Dan karena ini nih, Evgenia itu dia ahli warna. Dia sekolahnya sekolah warna ya dan pernah jadi color artist di industri fashion. Jadi dia ngerti banget tentang warna-warna yang cocok gitu ya untuk seni ini. Makanya dia memformulasikan warnanya sendiri. Kemudian, nah ini ada plaster ornamen namanya. Jadi dari FJ-nya itu ada plaster untuk bunga, ada plaster ornamen. Nah, kalau plaster ornamen ini untuk membuat swirl seperti ini ya, untuk ornamen-ornamen seperti ini atau buat batang nih kalau di sini. Nah, kalau batang itu tinggal tarik garis lurus ya seperti batang aja, tapi bisa juga dibikin bulat-bulat seperti ini. Unik ya. Mungkin kalau yang teman-teman pernah main henna, suka bikin henna, eh, mungkin mirip ya cara bikinnya ya. Bisa bisa dipakai nanti metodenya. Kemudian pisau palet. Nah, pisau palet ini ada berbagai macam bentuk. Ini yang saya tampilkan di sini dari brand Evgenia Ermilova ya. Tapi kalau dari brand lokal juga ada sebenarnya. Karena kalau pisau palet ini dipakai untuk lukis cat minyak, cat akrilik juga sama dipakai ya. Hanya kalau apa? Kalau cat akrilik, cat minyak itu kan lebih lembek ya. Kalau ini memang dipakainya untuk membentuk ya, membentuk si kelopak ataupun daunnya. Seperti ini ada berbagai macam ukuran. Eh, Tinggi pendeknya si pisau palet ini menentukan tinggi pendeknya eh, kelopaknya atau daunnya. Nah, jadi makin besar akan makin tinggi juga daunnya seperti itu ya. Kemudian, nah kita masuk ke sesi praktek nih. Nah, oke aku sambil cek dulu kalau ada pertanyaan mungkin. Ada yang tanya, kalau akriliknya itu bersihnya gimana ya setelah ngecat? Oke, akriliknya ini gampang dibersihin, papan akriliknya, karena eh, plaster ini dia eh, pelarutnya air atau water base, jadi dibersihkan pakai air aja cukup kok, gitu ya. Oke, teman-teman, saya akan coba share dari akun satu lagi ya, sebentar. Saya coba setting dulu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan eh, lihat tampak atas ya dari kamera atas. Saya akan pakai satu eh, akun lagi. Nah, wah masih kelihatan berantakan mejanya. Oke, jadi eh, ada plaster yang warna putih ya yang biasa kita pakai untuk warna dasar lah ya. Ini plaster warna putih. Kemudian ada juga yang berwarna. Saya perlihatkan bagian belakang ininya ya, botolnya. Oke, wait. Nah, ini ada warna pink ya, saya kasih lihat. Terus ada warna apa nih misalnya, kuning. Terus pisau paletnya ya. Pisau paletnya
kita coba perlihatkan yang set lengkap ini. Nah, jadi ada banyak ukuran pisau palet ya. Untuk yang praktek sekarang saya akan pakai coba dua ukuran ini aja deh. Nah, jadi kayak gini nih pisau palet ukurannya ya. Oke. Ada yang nanya juga, apa plastiknya bisa campur cat akrilik? Bisa. Nanti kita coba praktekin juga ya. Nah, tapi sebelum praktek saya mau kasih lihat dulu beberapa contoh karya mungkin ya. Tadi kan ada contoh karya apa jam ya. Nah, ini versi yang lebih kecilnya. Ini nih. Nah, jadi teman-teman bisa bikin bunga di atas barang yang fungsional. Ini jamnya kita bikin sendiri juga dari awal ya, dari papan MDF, terus kita kasih, kita cat dulu, kita kasih angka juga, lalu dikasih bunga-bunga tiga dimensinya. Kayak gini nih, setiga dimensi apa nih? Nah, segini nih. Jadi dia tinggi ya. Terus bisa bikin di atas apa lagi? Selain di atas kayu, ini kan kayu atau papan MDF ya. Teman-teman juga bisa bikin di atas media kaca seperti ini. Nah, ini adalah apa ini? Diffuser ya, pewangi ruangan. Teman-teman kan biasanya terbuatnya dari ini dari kaca ya. Nah, teman-teman juga bisa bikin di atas permukaan kaca langsung ya. Jadi nggak hanya di kayu tapi di kaca juga bisa. Nah, yang lainnya aku tunjukin yang kecil-kecil dulu deh. Nah, kita bisa bikin bunga mawar, bunga peoni. Ini aku nunjukin yang kecil-kecil ya, biar banyak bisa lihat contohnya. Ada hidrangnya juga. Jadi macam-macam ya teman-teman. Setiga dimensi apa? Nah, kayak gini nih tiga dimensinya. Nah, dan ini bisa disentuh. Terus ini juga keras ya teman-teman ya. Kalau kita eh, ketuk nih, nah, dia udah keras. Karena setelah dibuat itu, dia akan mengerasnya kurang lebih seminggu ya, baru akan jadi keras, jadi batu, baru kita vernis ya. Nah, berbagai macam bentuk dan warna kita bisa bikin. Suka ada yang nanya sih, emangnya cuma bisa bikin bunga aja kak, atau bisa bikin bentuk lain? Nah, biasanya memang yang dibuat itu bunga ya teman-teman ya. Kayak gini nih misalnya. Nah, ini bunga mawar, ada kuncup kecilnya, ada kuncup agak besarnya, terus ada bunga besarnya juga. Biasanya bunga mawar atau bunga-bunga lainnya ya yang dibikin memang. Tapi bisa juga kita bikin bentuk seperti ini. Nah, bentuk hewan misalnya ya. Ini ceritanya bentuk angsa dengan sedikit bunga, warnanya monokrom. Jadi berbagai style atau bunga juga bisa. Objek lain seperti apa ya? Ada yang pernah bikin itu eh, objek bangunan atau pemandangan laut ada kapalnya dan dibikinnya dari sculpture painting itu juga bisa. Ya, aku sambil coba jawab ya. Kak, kalau nempel di kaca itu harus kaca yang doff ya? Apa kaca jenis apapun bisa? Nah, kacanya itu bisa jenis apa aja. Jadi di permukaan kaca ini ya memang agak doff ya, tapi di cermin juga bisa. Pokoknya permukaan apa aja yang padat. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang di bawahnya juga, kalau di kain bisa nggak Kak? Di kain bisa, nempel sih nempel, tapi eh kainnya nggak bisa dipakai kali ya gitu ya. Belum pernah sih ada yang bikin di kain. Karena ini kan jadinya keras ya. Beda dengan clay, ini jadinya seperti semen gitu teman-teman ya. Jadinya padat dan keras. Jadi biasanya kita bikin di media yang apa ya, padat, keras. Atau kalaupun mau di kain, mungkin kain kanvas ya kayak gini ya. Yang aku pegang ini kanvas. Ini kan kain ya sebenarnya ya. Cuman udah dilapisin sama cat. Nah, ini bisa kanvas yang di stretch ya, yang kanvas lukis gitu. Kemudian ada yang tanya lagi, apakah perlu dikasih apa glaze ya? Glaze-nya sebagai vernis atau sebagai apa nih Kak? Kalau sebagai vernis, ya nanti dia perlu dikasih vernis lagi. Tapi biasanya kita pakai vernisnya yang matte atau doff. Karena kalau pakai yang glossy, lebih ke kurang match sama bahannya. Karena bahannya itu, looks-nya itu seperti batu ya. Kalau misalnya udah kering tuh tampak seperti batu. Jadi dia lebih cocoknya pakai vernis yang doff atau matte gitu. Kemudian di bahan akrilik apakah bisa juga? Ya, bisa juga karena hitungannya itu bahannya keras atau padat ya, jadi bisa bikin di bahan akrilik. Lalu supaya di tempatnya itu nggak kering, kalau dipakai gimana Kak? Maksudnya di sini ya. Nah, ini nih si plasternya ini kalau dibuka seperti ini setengah jam, sejam nggak akan kering sih teman-teman ya, karena dia ada seperti serat ya, seratnya yang kalau kita kasih air itu akan eh, lembek lagi. Jadi nih, misalnya ini kan aku mau bikin sesuatu ya sekarang ya, mau nunjukin ke teman-teman.
Ini akan aku buka aja plasternya karena aku mau ngambil-ngambil langsung. Tapi kalau misalnya udah apa misalnya khawatir ya udah kelamaan gitu ya tutup gini aja, ditutup lagi aja nanti biar udara nggak masuk gitu ya. Tapi kalaupun dibuka juga nggak apa-apa sebenarnya. Atau kalau misalnya nanti teman-teman punya, terus karena lama nggak dipakai nih misal ya, dan udah mulai kering atau mengeras, teman-teman bisa spray aja atau kasih air ya. Nah, ini aku kasih spray, terus diaduk lagi aja, diaduk-aduk lagi, biar dia nggak kering ya. Yang penting dia masih lembek, ini masih bisa dicairkan lah, itu ya. Begitu teman-teman. Karena aku mau coba sambil praktek ya. Kita coba bikin di media, wis ada semut. Kita mau coba bikin di media yang bulat ini, yang kecil. Nah, teman-teman untuk pertama-tama itu boleh mewarnai dulu medianya. Atau kalau memang medianya nggak bisa apa, nggak usah diwarnain lagi lah ya kayak kaca ini, ya nggak apa-apa nggak usah. Nah, ini contoh yang kalau misalnya kita mau membuat background dulu ya. Nah, kita ambil seperti ini ya. Oke, sambil aku jawab juga ya. Di aksesoris bisa iya Kak, kalau aksesoris itu kita bisa bikin cincin, bisa bikin bros juga. Oh ya, coba teman-teman ke akunnya Fgenia, kalau sambil Zoom ini bisa sambil buka Instagram boleh ya. Ke akun Instagram Fgenia_Armilova, di postingan yang paling baru itu Fgenia share tentang sculpture painting yang dibikin jadi jewelry. Jadi apa dia mengeluarkan apa ya? Jewelry line-nya sendiri lah dari sculpture painting. Bagus deh, nanti teman-teman bisa lihat di sana ya. Kalau diaplikasikan di atas tote bag apa aman bisa dicuci? Sayangnya enggak sih ya, enggak untuk dicuci karena itu tadi sih dia lebih ke keras ya, padat kayak batu gitu. Jadi memang bukan untuk dicuci dan ini disarankannya juga kalaupun mau bikin apa ya hiasan itu untuk di interior aja. Maksudnya jangan kehujanan gitu ya, jangan ditaruh di luar. Oke, ini plaster putihnya. Aku kasih air dulu sedikit ya. Nih, aku akan coba kasih lihat ke teman-teman gimana sih cara bikin structure painting itu. Nah, backgroundnya aku mau kasih warna coklat. Nah, tadi sekalian ada yang nanya ya, apakah bisa dicampur cat akrilik? Bisa ya teman-teman ya. Ini aku mau coba campur cat akrilik. Mau menunjukkan ke teman-teman aja sih, kalau misalnya dicampur cat akrilik jadinya kayak gimana. Bisa dicampur hanya cat akriliknya nggak bisa banyak-banyak dan nggak bisa bikin warna pekat sih. Misal nih, ini dikasih warna coklat ya, coklat tua. Nah, kalau dicampur karena karena plasternya warna putih, maka akan jadi eh, coklat muda ya teman-teman ya. Nggak bisa jadi setua yang cat aslinya. Nah, paling jadi gini. Sama kita nggak bisa banyak-banyak juga nambahinnya, karena kalau terlalu banyak ditambahkan, akan lembek, akan susah membentuk kelopaknya gitu ya. Ini paletnya keras ya, nggak seperti palet lukis. Sebetulnya ini sama sih paletnya dengan palet lukis ya. Kalau teman-teman ke toko RN, ke toko lukis lah ya, ke toko lukis, itu kan ada pisau palet ya, yang dari besi kayak gini. Ini sama sih. Kecuali kalau yang pakai plastik itu nggak bisa sih ya, kurang-kurang enak lah. Oke, ini akan aku oleskan dulu ya. Kita udah dapat warna coklat muda. Ya, kita oleskan di sini deh. Nah, jadi ini seperti ngoles mentega ya teman-teman ya. Nah, oleskan di sini. Yang penting sih warna dari si kayunya ketutup ya. Ini aku mau coba deketin ya teman-teman ya sebentar. Wait ya, sebentar ya teman-teman. Oh, kayaknya ada yang nge-share ini nih, share screen. Oke. Saya mau coba deketin ini ya kameranya biar lebih jelas. Oke. Jadi untuk em, backgroundnya kita bisa pakai warna apa aja sebetulnya ya. Kalau di sini saya contohnya pakai warna coklat, tapi ini mau digradasi aja coklatnya. Jadi teman-teman nanti serunya ya di sculpture painting itu kita bikin gradasi warna untuk background pun apa ya proses yang menyenangkan sih kalau bisa saya bilang ya. Karena kita bisa bikin gradasi warna dan bukan hanya eh, warna satu warna aja gitu ya. Bisa juga gabungan dari warna lainnya juga. Misal nih, mau coba gabungin sama warna ini deh ya, hijau yang ini dikit biar ada variasi.
Nah, akan jadi seperti apa? Coba kasih nuansa warna lainnya. Nah, kelihatan ya di kamera kelihatan ya sedikit nih. Ada warna hijaunya. Gitu. Jadi ini eh, papan akrilik yang di bawah ini yang putih itu kita pakai untuk mengaduk-ngaduk ya. Dan tadi kan ada yang nanya, ini membersihkannya gimana? Nah, karena si papan akrilik ini gampang dibersihkan dan plasternya juga gampang dibersihkan. Jadi kalau mau ngebersihin tinggal disemprot air aja, terus dikikis aja. Itu ya, nanti dia bersih. Gitu teman-teman ya. Oke, kita selesaiin dulu untuk mengcover bagian sini ya. Udah dikit lagi. Nah, kita tambahkan warna coklat dan birunya. Biru apa hijau ya? Hijau sih, lebih ke hijau. Nah, jadi ini kita tutup semuanya. Nah, ini tuh cantik kalau dibikin tekstur ya. Misal kita pengennya dia permukaannya kayak kayak bulan yang apa nggak rata gitu ya. Ini juga bagus kok dibikin tekstur background ya. Jadi ada ada levelingnya gitu ya. Kamu coba bikin tekstur sedikit deh biar nggak terlalu flat ya. Nah, jadi teman-teman boleh bikinnya agak-agak kasar karena biar ada variasi tekstur aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau di foto tuh cantik sih, Instagramable lah ya. Oke, untuk base-nya atau background-nya udah ya, kita sisihkan dulu nih. Terus kita juga perlu ini ya, perlu alat tisu untuk membersihkan pisau secara berkala. Kemudian papannya juga masih rajin dibersihin kayak gini nih. Nah, jadi yang kering-keringnya kita hapus, terus kita buang ke tisu sini. Oke. Nah, sekarang eh, saya contohkan beberapa gerakan cara bikin kelopak ya. Kayak gimana sih Manisa kalau mau bikin bunga itu? Kita coba bikin bunga apa ya yang gampang? Kopi mungkin ya. Jadi eh, kalau nanti teman-teman mulai belajar sculpture painting ya, akan ada yang namanya metode-metode cara bikin apa awalannya gimana, macam-macam kelopak itu juga ada metodenya ya teman-teman dan itu dikembangkan sama Evgenia. Nah, kita di sini sekarang akan eh, lihat dulu praktek demonya ya. Untuk nanti gimana cara belajarnya, ntar akan saya spill ya di belakang ya. Oke, saya mau pakai warna kuning sedikit deh. Nah, jadi kita bisa gabung-gabung warna seperti ini ya. Jadi warna-warna itu saling bisa dicampur ya teman-teman ya kalau untuk sculpture painting itu. Jadi dia bisa untuk eh, apa ya meniru kelopak-kelopak yang ada di alam lah warnanya. Kalau ini aku mencontohkan aja ya kuning sama pink misalnya ya. Nah, banyak metode cara menggabungkan warna-warnanya sebetulnya teman-teman. Ini hanya salah satu cara aja. Dan ini yang membuat sculpture painting itu seru ya. Pas kita menggabungkan warna, mengkombinasi gitu ya. Kayak ada yang tanya, ada buka workshop di Jakarta nggak Kak? Workshop di Jakarta itu yang terdekat tanggal, ada sih Kak, tanggal 26 ya. Kita mau belajar kelas Rose di Jakarta. Nanti sama Kak Tiara mungkin dibantu ya detailnya ya. Seatnya tinggal dua lagi soalnya. Udah mau penuh ya. Kalau ada yang mau langsung belajar silakan ya. Tapi kalau hanya ada yang mau meraba-raba dulu juga boleh ya. Nonton tutorial-tutorial dulu misalnya silakan. Nah ini aku akan coba bikin kelopak lebar. Nah cara bikinnya seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Jadi kita menarik pisaunya ke samping gitu ya. Nah, nanti akan jadi kelopak seperti ini. Nah, kelopak belakangnya dia eh, seperti bergerigi gitu ya. Nah, terus kita taruh di atas media ini. Oke, ini kelopak pertama. Jadi ini tuh kita menyusun kelopaknya satu persatu eh, langsung di atas media sini. Jadi bukan
ditaruh tuh sama tangan kita dibikin tipis dulu tuh beda ya caranya, bukan kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang main clay kayak tadi yang di atas bikinnya untuk nail art itu mungkin lebih mirip sama clay ya Kak ya. Kalau ini kita bikinnya pakai pisau. Nah, kalau mau bikin yang versi jewelry yang kecil-kecil itu pisaunya pakai yang kecil juga ya, teman-teman. Ini saya menyesuaikan pisaunya itu menyesuaikan dengan lebar bunga yang mau saya bikin gitu ya. Nah, ini misal saya sekarang bikin yang kanan ya, kelopak yang kanan. Nah, misal mau terlipat kelopaknya kita tahan. Nah, serat yang ada di dalam plasar itu yang membantu dia untuk bisa terlipat dan berdiri gitu ya. Bedanya dengan semen biasa, pasta biasa atau modeling paste misalnya atau mungkin clay itu mereka kan nggak ada seratnya. Nah, itu sih perbedaan yang paling utamanya ya. Karena memang suka masih ada yang bingung itu bahannya apa sih. Dan kalau clay kan bisa dipegang pakai tangan ya. Kalau ini dipegang ke tangan lengket, jadi nanti nempel ke tangan. Makanya kita pakai alat ini ya, pisau palet. Gitu. Oke, kita campur lagi. Sekarang aku mau bikin kelopak tengahnya. Oh iya, bahannya lebih, teksturnya lebih mirip clay ya, tapi bahannya dari gel. Yang dari gel yang mana nih Kak? Yang claynya atau yang ini nih? Kalau ini bisa dibilang lebih mirip semen ya, semen tapi bertekstur lah. Nah, proses yang tadi kita bilang terapeutik itu yang pas mendorong-dorong ininya ya, pisaunya. Ini menyenangkan sih. Kalau kita lagi di kelas ya, itu kita bisa diem gitu ya, nggak saling ngobrol karena konsentrasi membuat ya apa ya kelompoknya masing-masing. Dan itu seru sih, kita jadi fokus ke kerjaan kita gitu kan ya, fokus sama diri sendiri gitu. Bisa sambil ngelamun juga bisa. Saya lebih senang sambil dengerin podcast sebenarnya kalau lagi ngerjain tuh. Nah, ini kita bikin lebar. Terus kita taruh di sini. Oke. Oke, ini ceritanya lagi bikin kelopak yang eh, kelopak awal ya, kelopak bagian belakang. Jadi teman-teman nanti bikin kelopaknya lalu disusun sesuai bunga yang mau dibikin. Misal nih, aku mau bikin bunga popi ya ini ya. Nanti caranya akan beda dengan menyusun kelopak bunga peoni dengan kelopak mawar misalnya akan beda lagi susunannya. Oh iya, maksudnya yang bahan buat aksesoris kuku ya kayak. Jadi berbeda teksturnya dengan pasir. Iya betul Kak. Beda kayaknya teksturnya. Kalau yang kuku bahannya pasti beda juga ya Kak ya. Ini lebih ke semen, terus dia hasil akhirnya itu seperti apa tadi kayak batu gitu ya. Oke, ini aku mau ngasih bagian tengahnya dulu teman-teman ya. Coba bagian tengahnya aku kasih pakai warna biru kehijauan. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menggabung-gabungkan warna, memvariasikan ya warna-warnanya. Jadi bunga-bunga yang ada di alam misalnya atau warna-warna fantasi sendiri ya. Teman-teman boleh ya ke akunnya Evgenia atau ke akunnya Nisa ya, Nuraini underscore Nisa. Bisa lihat contoh-contoh yang ada di sana kayak apa bunganya ya. Oke, ini saya mau kasih bagian tengah bunganya. Nah, bagian tengahnya berupa gumpalan aja untuk menahan kelopak di atasnya. Terus kita biasanya juga kerjanya pakai dua pisau ya teman-teman ya. Nah, karena kita perlu eh, bantu untuk naruh kelopak atau naruh bentuk-bentuk bulat seperti ini, gitu ya. Em, oh, ada yang nanya apakah ada grup khusus untuk belajar? Iya Kak, kita punya grup khusus untuk belajar. Memang kita apa ya digabungkan dengan kursus online-nya. Nanti aku coba kasih info sekilas mungkin ya tentang eh, grup belajarnya. Nah, kita bikin bagian tengah sekarang teman-teman. Terus kita coba tutup ya. Nah, ini kita bikin penutupnya di sini. Oke, saya akan coba bikin beberapa kelopak lagi biar selesai ya bunganya. Oke, kalau ada yang mau lihat dan ada keperluan nanti ditunggu rekamannya ya untuk webinar ini. Oke, kita selesaikan sedikit lagi ya teman-teman ya untuk
bunganya. Nah, ini saya kasih air ya, terus-menerus karena perlu dibikin lebih lunak ya. Apalagi kalau kerja di ruangan ber-AC kayak sekarang tuh saya ruangannya ber-AC jadi eh, si plasternya cenderung cepat kering. Tapi selama masih bisa apa ya diaduk tuh ya, masih bisa lembek sih dikasih air aja tuh ya. Oke. Oke, ini kita bikin lagi kelopaknya. Jadi kalau teman-teman belajar, nanti tuh ada kelopak, bentuk-bentuk kelopak ya. Ada yang oval bentuknya namanya, ada yang fan dan lain-lain. Nah ini kelopak-kelopak dasar tadi itu menjadi basic untuk teman-teman bikin berbagai macam bunga, tuh ya. Nah ini nih yang saya bilang kita perlu dua dua pisau ya. Jadi pisau yang kedua itu kita pakai buat nahan. Nah, teknik si dua pisau ini yang biasanya perlu apa ya latihan, perlu dipelajarin. Em, Seninya nggak bisa dibilang mudah, tapi kalaupun sulit juga bisa dipelajari ya soalnya dan banyak yang udah mempelajari ini dan berhasil gitu ya. Jadi ini lebih perlu ini aja teman-teman, lebih perlu kesabaran ya sebenarnya. Jadi harus sabar aja berlatihnya. Biasanya di beberapa kali latihan teman-teman udah bisa menemukan apa ya feel-nya. Kayaknya sih sama ya di semua seni gitu kita perlu latihan juga gitu kan ya. Kayak ada yang tanya keringnya berapa lama? Keringnya kurang lebih amannya ya 1 minggu, 7 hari ya. Karena ini em, dia perlu mengering secara alami. Jadi kalau kita em, apa ya, taruh di oven ya. Nah itu nggak bisa sih kalau taruh di oven karena dia perlu mengeringnya itu pakai udara gitu ya. Jadi dia akan kering alaminya semingguan. Ada sih yang mungkin 3 hari, tapi itu kalau misalnya si bunganya itu tipis atau nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tebel ya. Tapi kalau bunganya yang gede-gede itu lumayan perlu waktu agak lama ya, sekitar ya 5 hari deh minimal. Gitu ya. Jadi biasanya kalau habis bikin tunggu 5 hari, seminggu, baru nanti kalau udah keras, baru kita finishing pakai vernis. Ya, aku tinggal bikin satu kelopak lagi. Nah, udah kebayang ya caranya ya, bikin dari sisi kiri, sisi kanan, gitu. Di Indonesia sendiri eh, udah banyak yang ini ya teman-teman udah banyak yang bikin juga, dan masing-masing punya style tersendiri ya. Jadi pasti berbeda lah dari style orang lain gitu ya. Oke, nah ini aku taruh di sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk bikin sculpture painting, udah kebayang ya bikin kelopaknya seperti apa. Nah, kalau misalnya mau coba, boleh teman-teman mulai coba sendiri juga silakan. Beli bahannya dulu aja, karena nanti sama Kak Tiara mungkin dibantu ya. Bahannya teman-teman yang awal cukup punya putih juga nggak apa-apa. Mau dicampur sama cat akrilik dulu, boleh silakan ya. Tapi kalau misalnya mau beli langsung yang warna juga silakan. Di kita juga ada yang warna dan berbagai macam ukuran gitu ya. Ini bahannya kita impor langsung dari Rusia ya, dari Virginia. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk bikin kelopak tuh. Nah, ini kita bisa gerak-gerakin lagi dan dia bisa berdiri diem gitu. Nih, ini dia bisa berdiri diem dan sampai kering kayak gini. Itu. Oke, kita lanjut dulu. Mungkinnya sesi prakteknya sudah kebayang ya teman-teman, sudah tahu seperti apa ngaduknya, bikinnya. Nanti kalau mau coba, teman-teman bisa lihat tutorial mini gitu ya di YouTube Naturakat juga ada, di Instagram itu juga ada. Oke, sambil aku lihat ya. Nanti kita lanjut lagi untuk cara belajarnya gimana ya. Keringnya berapa lama udah tadi ya. Terus bahannya pesan di mana? Bahannya bisa pesan di kita di Natura Craft karena memang kita eh distributor untuk bahan ini. Karena dulu saya pas belajar itu pulang ke Indonesia bingung sih nyari bahannya. Ini beli di mana ya bahannya? Terus berarti saya beli sendiri dong ya. Akhirnya saya buat sendiri tapi ternyata banyak juga teman-teman yang em, pengen belajar ya, yang pengen belajar sculpture painting ya udah deh akhirnya kita sediain bahannya. Nah, bahannya itu ada yang ini berapa ya 200 gram, ada yang botol kecil, ada yang botol 500 gram kayak yang ini, dan yang paling gede itu botol putih
Kayaknya nanti detailnya sama Kak Tiara ya, mungkin nanti bisa sekalian dikirim katalog ya Kak Tiara ya. Nah, kayak gini nih, ini yang 900 gram gitu ya. Ini yang 200, ini yang 500. Jadi coklatnya juga nanti teman-teman bisa pesan di kita juga, atau kalau mau cari di marketplace, pisau coklatnya sih ada ya teman-teman ya. Jadi silahkan bisa dicari. Oke, bahannya satu toples isi berapa gram? Tadi ya Kak, ada yang 200 gram, ada yang 500 gram, sama yang 900 gram nih yang gede. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan udah kebayang bahannya. Nah, sekarang aku mau menjawab apakah ada komunitas belajarnya atau cara belajarnya tuh kayak gimana gitu ya. Kita coba balik dulu ke layar utama. Saya coba balikin dulu ke layar utama ya. Sambil ada jawab pertanyaan nih, apakah sculpture painting ini cocok untuk pemula? Saya tidak ada background painting atau drawing sama sekali. Wah, kayaknya kita harus tos nih, Mbak Erna ya. Saya pun tidak ada background sama sekali ya untuk seni. Ngomong-ngomong, background saya itu eh, biologi. Saya kuliah biologi ya, teman-teman ya. Jadi tidak nyambung. Tapi ini karena hobi, senang sama seni, akhirnya dulu tuh belajar decoupage, terus lanjut belajar sculpture painting. Nah, dari situlah terus belajar sampai sekarang ya. Cuman dari situ tuh mulai, oh ternyata kayaknya memang senangnya di sini, di dunia seni. Akhirnya ditekunin dan student-student lain juga sama, mungkin 90% ya. 90% itu bukan yang berlatar belakang seni. Jadi ini sangat bisa dipelajarin oleh pemula karena FJNIA juga ngasih metodenya itu yang benar-benar dari basic gitu ya, teman-teman. Nah, aku akan tunjukkan dulu yang tadi ya, dari mana sih kalau mau belajar gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau belajar kita bisa dari mulai dari sini. Mulai dari teman-teman latihan pakai pisau palet, terus bikin sendiri bunga-bunga, itu boleh ya teman-teman untuk eksplor sendiri dulu. Jadi teman-teman nanti fokusnya latihan tangan dulu aja. Fokus pada tekanan tangan nih, bukan bentuk. Kadang-kadang kita suka keburu-buru ya, pengen langsung bisa jago kayak gurunya. Ya di mana-mana juga harus latihan ya teman-teman ya. Jadi kita latihan tangan dulu, baru nanti pelan-pelan, oh mulai latihan bentuk yang benar, mulai latihan yang berwarna, dan lain-lain. Kemudian kita pakai pasta khusus ya, atau si plaster sculpture painting ini biar teksturnya itu memang lebih mudah dibentuk. Karena teman-teman gini, waktu saya nyoba pakai semen ya, saya berharap bisa bikin sendiri nih. Tapi yang ada itu wasting time dan money juga ya sebenarnya. Dulu tuh saya beli berbagai bahan, nggak ada yang cocok. Terus si bahan-bahan ini juga harus di apa ya, premix dulu, dicampur dulu dari serbuk ke ditambah air dan lain-lain. Itu lumayan menyita waktu dan tenaga karena kita masih ngaduk-aduk dulu ya. Makanya eh dengan adanya bahan yang udah ready, walaupun pasti ada harga yang harus dibayar ya, tapi kita udah bisa langsung berkarya dan nggak energinya tidak terbuang untuk mikirin cara nyampur si bahan ini gimana nih biar biar jadi enak dipakai gitu. Nah, sama seperti bahan art lainnya, ada yang kita bisa bikin DIY di rumah, tapi yang lebih bagus yang memang udah jadi karena udah apa ya, profesional ya dikerjakannya gitu. Terus saran saya juga teman-teman silakan ambil kelas buat pemula. Misalnya mulai dari kelas yang hobi gitu ya atau yang dari step yang sederhana dulu nanti baru meningkat 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 lagi ke yang lebih advance. Nah, ini kenapa saya sarankan teman-teman ikut kelas mulai dari pemula ya. Karena menghindari trial error yang mahal. Ini yang saya alami dulu ya. Waktu saya coba-coba sendiri, eh, waktu itu kenal FJ-nya tuh bulan pertengahan tahun ya. Saya nyoba-nyoba sendiri tapi 2-3 bulan tuh kok kayaknya nggak bisa-bisa, udah bahan habis banyak, terus belajar juga pusing sendiri gitu habis waktu. Nah, untuk menghindari trial error yang mahal itu, lebih baik kita ikut kelasnya, tahu teknik dasarnya. Nah, habis itu teman-teman tinggal latihan dan apa ya, mengembangkan stylenya sendiri. Nah, latihannya berapa lama nih, Manisa? Latihannya nggak usah lama-lama, cukup sehari itu 10 menit aja. Cuman pegang pisau paletnya aja untuk kita bisa apa ya, melatih tangan dan nanti akan ada muscle memory ya tangannya. Begitu udah beberapa minggu, beberapa bulan mungkin ya, tangannya akan terbiasa dan progresnya akan cepat. Ini mungkin tips untuk yang mau mulai sculpture painting. Nah, tapi kalau teman-teman emang, wah aku memang pengen langsung belajar metodenya kayak apa, nggak mau terlalu lama explore-explore sendiri, silahkan ya teman-teman bisa ikut kelasnya aja. Nah, kalau di studio kami itu di Cimahi ya, di kota Cimahi. Cimahi itu sebelum Bandung lah kalau tolnya ya.
Ini kita nggak buka kelas hobi kelas. Ukuran medianya itu nggak terlalu besar, kemudian bunganya lebih sederhana, durasinya biasanya 3 sampai 4 jam. Itu bikin bunga matahari salah satunya ya. Ada juga bikin bunga hydrangeas, ada juga bikin carnation. Ini jadwalnya janjian sih kalau di studio karena eh orang beda-beda jadwal dan saya lebih fleksibel juga kalau di studio karena saya standby. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih advance, teman-teman bisa ngambil masterclass. Biayanya segini, nanti teman-teman ada dapat modul, karya dibawa pulang, plasternya disediakan selama kursus ya. Alat juga dipinjamkan, lalu nanti pulang bisa bawa sertifikat dari Evgenia Ermilova School dan teman-teman jadi komunitas studentnya Evgenia internasional gitu ya. Nah, yang hari Rabu depan kebetulan saya ke Jakarta untuk ngajar masterclass Rose di daerah Ben Hill ya. Kalau ada yang mau gabung silakan, tapi seatnya tinggal dua sih. Kita ada 10 seatnya, tapi udah terisi 8, tinggal dua lagi. Kalau yang mau tahu infonya silakan ya nanti ke Katiara di mana lokasinya, dapat apa aja boleh ya ke admin kita Katiara. Nah, cuman offline ini kendalanya, saya tahu teman-teman tidak semuanya dekat dengan Bandung, tidak semuanya dekat dengan Jakarta ya. Pastinya ada yang di luar pulau juga. Jadi susah mungkin ya, sulit untuk datang dari luar pulau, luar kota untuk ke Cimahi ataupun ke Jakarta. Jadi kita sebenarnya ada kelas yang ini ya, kelas yang apa ya, lebih fleksibel bisa dibilang. Kita ada kelas online yaitu VIP Club. Nah, VIP Club ini sebenarnya eh, isinya tuh video kursus yang akan belajar semua bunga ini ya. Ini yang dibayar cuma 10, ada 12 sebenarnya bunganya. Yang akan belajar semua bunga ini dan ada juga komunitasnya. Nah, tadi mungkin ada yang tanya komunitasnya itu di mana? Ada VIP Club kalau teman-teman mau ikut ya. Ini ada biaya apa namanya? Biaya kursusnya. Sebenarnya ini kan biaya kursus ya. Ada kalau sekali bayar itu di 8,8 ya. Tapi kita saya terutama ya kayaknya kalau langsung bayar segitu ini ya kita juga ragu ya. Nah, makanya untuk Indonesia ini VIP Clubnya khusus. Jadi VIP Lab ini dibuka untuk seluruh murid internasional FGD-nya. Tapi di Indonesia kita bikin program khusus yang kita pecah jadi 24 kali bayar lah istilahnya. Jadi kita pecah per bulan aja. Nah, per bulannya itu 390.000. Ini mungkin sekali jajan ke mall ya, kita udah habis segini lebih kali ya. Nah, ini bisa kita investasikan untuk apa ya hobi kita, untuk me time-nya kita. Nah, kayak apa sih VIP Club itu? Kalau nanti teman-teman mau infonya ya, teman-teman bisa ke link ini. Nanti kita juga akan taruh linknya di grup ya teman-teman ya, ke natural.id VIP Club Sculpture Painting. Nah di sini teman-teman akan dapat info sculpture painting itu belajar apa aja, komunitasnya ada apa aja. Dan di dalam komunitas teman-teman dapat aktivitas tambahan gratis ya. Kita suka ada yang ngadain challenge. Misalnya challenge bikin warna sunset. Ini untuk melatih kepekaan warna. Nah, bulan ini kita lagi ada challenge bikin tekstur. Teksturnya boleh apa aja, mau garis-garis, mau kotak-kotak, boleh apa aja. Kemudian kita biasanya suka ada 1 kali webinar gratis. Yang udah itu ada art terapi webinar. Terus bulan ini ada webinar mindful painting. Jadi painting yang apa yang mudah yang pakai akrilik gitu ya. Kita akan latihan bersama-sama dan itu gratis semuanya teman-teman. Udah nggak usah bayar lagi aktivitasnya. Jadi udah termasuk dalam kursus ini. Nah, VIP Lab itu kayak apa? Eh, jadi ada kursus online sama ada grup WhatsApp gitu deh gampangnya. Yang kursus online ini teman-teman nanti akan mengakses website khusus yang isinya tuh pelajaran-pelajaran. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya kapan aja. Kita kelas online-nya bukan Zoom ya teman-teman ya, tapi berupa video rekaman. Dari siapa? Video rekamannya dari Evgenia. Nah, jadi ini menurut saya sih bagus banget ya karena yang ngajarin itu masternya langsung. Saya pun kalau lagi pengen refresh ilmu ya, saya bakal buka lagi si pelajaran-pelajaran ini dan ngeliat lagi videonya Virginia. Oh, nyampur warnanya harusnya kayak gini nih. Kayaknya kemarin saya skip nih, saya ulang lagi. Nah, di sini tuh teman-teman akan belajar bikin ornaments yang tadi ada swirl-swirl itu ya. Kemudian teknik basic sculpture painting, gimana bikin kelopaknya, gimana bikin daunnya itu diajarin di sini. Kemudian ada simple flowers, ada flowers juga yang 12 macam itu. Nah, di sini teman-teman nanti akan dipandu juga cara, nih aku mau share deh ya, cara untuk mengirim tugas gitu ya. Nah, karena di sini itu ada ngirim tugas teman-teman. Aku mau liatin dulu ya. Ngirim tugas tuh kayak apa?
Kenapa harus ada cara ngirim tugas? Karena ini metode pembelajaran yang diterapkan sama Evgenia, khususnya di Rusia ya. Gimana kita biar bisa berprogres dengan baik dan apa ya hasilnya itu jadi profesional gitu kita ya. Karena nanti setelah teman-teman lulus ini, teman-teman akan dapat sertifikat artis. Jadi certified artist certificate namanya ya. Jadi teman-teman sudah tersertifikasi menjadi artis profesional karena sudah lulus dari sekolah ini. Karena di setiap pelajarannya itu teman-teman nanti akan ngerjain berbagai tugas. Nah, kayak ini nih ya. Ini contoh bikin relief ya. Nanti ada tugasnya bikin yang ini, satu, dua, tiga, sampai sini sampai 8 ya, ada 8 tugas. Nah, ini semuanya perlu dikerjakan dan nanti di store fotonya ke website ini juga. Nah, website ini tuh dirancang khusus untuk education ya. Jadi bukan hanya nonton aja, tapi teman-teman juga perlu melakukan, perlu praktek biar nanti teman-teman bisa lanjut ke level yang berikutnya. Nah, setiap pelajaran ini kita perlu menyelesaikan satu tugas dulu nih. Kalau udah tugasnya satu ini selesai dan diterima tugasnya sama Virginia nilainya bagus, baru nanti kita akan lanjut ke lesson berikutnya. Jadi ini benar-benar investasi jangka panjang sih karena si kelas ini tuh akan selesainya kurang lebih ya dalam waktu 2 tahun teman-teman. Jadi bayangin aja kita lagi ngambil sekolah lagi, sekolah seni gitu ya. Tapi waktunya kita bisa kapan aja akses, ngerjain tugas juga boleh kapan aja, nggak ada batas waktu dan nanti akan ada penilaian. Nah, udah ada beberapa yang lulus, teman-teman Indonesia ada juga udah ada beberapa puluh orang yang sedang berjalan sekarang proses belajarnya. Kita bareng-bareng ada di grup eh, VIP Clubnya ya, dan di sana melakukan aktivitas tambahannya juga. Nah, ini ya, pelajarannya kayak gini, simple flower, kemudian flowersnya. Nah, ini nih, yang gongnya itu di sini, karena kita bakal belajar warna, bakal belajar bunga gitu kan. Ini banyak banget sih pelajarannya di sini. Itu tadi rata-rata selesainya paling cepat 2 tahun. Jadi anggap aja teman-teman lagi ngambil kursus tapi panjang, mirip sekolah kali ya, mirip sekolah. Dan ada kurikulumnya, ada penilaian dari gurunya juga, kemudian nanti teman-teman dapat ijazah atau sertifikat di akhir. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara belajarnya. Jadi silahkan teman-teman mau mulai dari yang mana dulu. Kalau mau mulai mau langsung gabung sama kita di VIP Club, kita buka batch baru itu setiap bulan, setiap awal bulan. Jadi kalau teman-teman daftar sekarang, nanti akan masuk ke grup kita tuh di awal bulan dan mulai bisa mengikuti aktivitas di sana gitu ya. Oke, aku coba jawab dulu. Info workshop udah ya tadi. Untuk pemula berapa kisaran budget untuk bahan? Oh ya untuk bahan. Untuk bahan itu aku lupa masukin sini ya. Nanti kita kirim di grup aja. Bahan itu satu paket yang isinya 500 gram satu botol ini. Terus pisau paletnya dapat dua. Dapat papan akrilik satu. Itu sekitar 360 berapa. Tapi ada harga paket ya teman-teman ya. Nanti Kak Tiara tolong share aja di grup mungkin ya. Teman-teman bisa mulai dari situ. Jadi budgetnya under 400 lah. Teman-teman udah bisa langsung praktek, latihan, dan nyoba sendiri di rumah gitu ya. Oke, Kak, kalau masterclass belajar berbagai kelopak bunga, Kak, iya. Masterclass itu kita akan belajar minimal 2 kelopak. Eh, Aslinya tuh ada 4 tambah, ada 8 ya, ada 8 kelopak, sorry, 8 bentuk. 4 daun, 4 kelopak. Tapi jujur, kalau di masterclass itu nggak bisa semuanya dipelajarin hari itu. Kita akan berlatihnya yang akan dipakai di dalam bunga yang dipelajari hari itu. Kayak nanti di bunga ros ya. Bunga ros kebetulan agak banyak yang dipelajarinya ya, ada 5 jenis mungkin. Jadi kita akan latihan itu. Tapi kalau di bunga peoni itu mungkin cuma 3 jenis. Kelopak kita akan latihan 3 jenis itu dulu aja. Karena jujur aja teman-teman ya, 8 jam itu nggak kerasa pas masterclass itu. Kita mulai pagi nih, ngewarnain background, terus latihan untuk kelopaknya. By the time kita mau apa ya beres ngerjain tuh itu udah sore, udah gelap kadang-kadang ya. Jadi memang apa ya namanya, kita perlu latihan yang banyak. Nah di masterclass itu lebih ke bisa ketemu langsung sama guru, bisa nanya langsung sama guru. Kalau ada yang salah langsung dibenerin, kayak tangannya ini kurang miring Kak, nanti aku yang benerin langsung. Tapi eh, minusnya adalah waktunya terbatas. Ada plus minus ya untuk keduanya. Jadi teman-teman silakan kalau saran aku sih kalau bisa ngejar ke Cimahi atau ke Jakarta, silahkan ikut kursus offline dulu minimal sekali. Habis itu saran aku lanjutinnya di online aja karena kalau di online kita enaknya videonya itu kita bisa setel berulang-ulang, kita bisa rewind atau repeat, kita bisa play lagi dan begitu aja terus. Jadi sampai kita jago tuh diulang-ulang aja videonya gitu ya.
Kursus online-nya berapa kali dalam sebulan? Nah, kalau kursus online ini seperti tadi yang aku jelaskan, jadi kursus online itu kita mengakses website yang isinya video. Video itu teman-teman bebas bisa akses kapan aja. Teman-teman waktu nyulangnya malam, oke aksesnya malam karena teman-teman nanti sistemnya belajar sendiri, nonton sendiri, lalu mengikuti ngerjain tugas gitu kan. Cuman di Indonesia itu enaknya kita bikin komunitas yang di grup WhatsApp ini, di komunitas ini teman-teman boleh konsultasi sama aku ya, karena yang menilai itu nanti FGNIA kalau di kursus online. Jadi teman-teman ngirim tugas, yang ngasih nilai itu FGNIA. Kalau aku sebagai mentor, jadi perantara lah ya. Kalau teman-teman misalnya nggak yakin, ini aku udah bener belum ya? Tanya dulu Mbak Nisa deh di grup, boleh silakan. Biasanya nanti kalau misalnya ada yang, eh, Kak, kalau ini kayaknya nanti belum dilolosin MFG-nya karena ada bagian yang ini harus diperbaiki. Nah, itu aku akan kasih tahu gitu ya. Jadi silakan teman-teman ya kalau mau ikut kursus online karena teman-teman bisa ngerjainnya kapan aja di mana aja selama ada akses internet. Jadi nanti videonya itu diaksesnya bukan bukan di-download ya teman-teman ya, diaksesnya di website khusus. Di situ teman-teman bisa style kapan aja. Dan itu akunnya akun sendiri ya, bukan akun bareng-bareng. Nanti kalaupun ngirim tugas nggak akan ada yang lihat. Jadi hanya teman-teman aja yang bisa lihat dan gurunya gitu ya. VIP online 390.000 per bulan, butuh berapa bulan? Nah, VIP online itu, em, oke, aku kayaknya perlu share dulu ya, Kak ya, website tentang VIP ya, biar biar lebih jelas ininya ya mungkin. Wait, bentar ya, aku share yang ini kayaknya. Nah, nah, VIP Club, nah ini nih. Eh, 390 390.000 itu per bulan apa gimana? Iya, itu per bulan karena kita pengen teman-teman bisa lebih ringan atau ini sih, kalau teman-teman mau nyoba dulu, nggak mau langsung ngambil untuk "Oh, aku mampu sih sekali bayar Kak, tapi aku masih ragu-ragu, ambil yang per bulan dulu aja karena di situ teman-teman bisa ngerasain dulu ini cocok nggak ya seninya buat aku atau aku akan betah nggak ya ngerjain seni ini. Nah, teman-teman bisa ngerasain dulu sebulan. Kalau misalnya mau tetap nyicil sebulan per bulan nggak apa-apa. Mau langsung dilunasin boleh juga. Oke, ini aku langsung ke bagian ini mungkinnya harga karena biar lebih jelas. Nah, kayak gini nih. Jadi 390.000 itu per bulan, apa yang akan teman-teman dapatkan? Teman-teman akan dapat akses ke kelas online VIP Club. Yang tadi ya, yang websitenya. Nah, karena per bulan, jadi aksesnya juga per 30 hari. Kalau teman-teman mau melanjutkan di bulan berikutnya, ngakses websitenya tinggal bayar bulan berikutnya aja gitu sih ya. Kalau misalnya, kayaknya saya nggak cocok nambah di sini, saya mau berhenti aja, ya udah silakan, nothing tulus ya, karena udah yang penting udah nyoba, udah tahu, belum mau gabung, nggak apa-apa juga. Oke. Kemudian teman-teman gabung di grup aktivitas juga, grup komunitas dan ada aktivitas di sana. Terus bisa juga dapat langsung feedback dari mentor ya, aku akan kasih tahu mana yang udah oke, mana yang perlu diulang. Terus nanti kita juga akan ada event kolaborasi kayak pameran, ada proyek-proyek bersama gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah membayarnya selama 24 bulan, teman-teman akan mendapatkan aksesnya seumur hidup. Jadi teman-teman kalau udah bayar yang ke 24 kali udah nggak usah bayar lagi, teman-teman bisa akses selamanya gitu ya. Nah, bedanya apa dengan yang main program yang lifetime atau sekali bayar? Ini teman-teman langsung bayar di depan 8,8 juta. Ibarat kayak kita mau kuliah, kita bayar sekali untuk 2 tahun udah gitu nggak usah bayar-bayar lagi. Ini tinggal beli bahan aja, nanti bahan bisa nyicil sesuai yang lagi dikerjakan bulan itu aja gitu ya. Kalau ini aksesnya udah seumur hidup ke semua video di VIP Club. Terus keanggotaannya juga tentunya permanen, terus nanti pas ada event jadi prioritas juga. Terus ini cocok juga buat teman-teman yang pengen menjadikan seni ini sebagai bagian dari hidup kita atau dari apa ya? Kreativitas kita lah yang kita pengen lakukan nanti sampai tua mungkin ya. Seperti itu ya, teman-teman. Sudah cukup menjawab mudah-mudahan ya. Oke, terus em, kita dapat sertifikatnya setelah selesai 2 tahun. Iya, betul. Kalau di VIP Club ini, kan tadi ada pelajarannya ya, dari mulai yang ornamen, simple flower, basic sculpture painting, sampai yang flowers yang 12 macam bunga itu. Nah, kalau itu udah selesai, baru kita akan dinyatakan lulus dan dapat sertifikatnya. Jadi ini benar-benar jadi pride ya, karena udah ada berapa orang ya? Belum banyak sebenarnya yang lulus. Ada satu yang udah dapet, tiga mungkin ya, tiga yang udah dapet sertifikat sampai akhir. Yang lainnya masih OTW. Ada yang udah 3 tahun ada yang udah 4 tahun ada. Karena kan bebas ya waktunya, jadi terserah kita menyesuaikan keluangan waktu teman-teman. Dan
kita nggak akan berhentikan membershipnya kalau udah membayar lunas ya semuanya. Teman-teman bisa akses kapan aja gitu ya. Oke, sebenarnya pengen yang offline, tapi aku lagi menyusui anak jadi bingung. Kalau offline durasi lama, iya offline tuh lama banget. Kalau online agak males nggak ada sosialisasi, pengen cari teman juga. Ya, memang ya dilema ya buat ibu-ibu yang sedang apa punya balita misalnya ya, mau keluar susah keluar, ada anak masih kecil, tapi kalaupun online juga sosialisasinya nggak langsung. Nah, kita coba apa ya? Coba menengahi ini dengan membuat VIP Club Community. Jadi di WhatsApp itu sekarang membernya udah ada puluhan orang. Teman-teman akan dapat teman sesama yang senang seni dan di sana kita biasanya ngadain challenge. Kadang-kadang juga ada kopdar, kayak bulan ini, kayak minggu depan saya mau ngadain kopdar sih di Jakarta ya, barengan sama jadwal saya ngajar. Besoknya insya Allah saya mau ngadain kopdar juga. Jadi kita bisa ketemuan yang cuma 2 jam lah, gitu ya, nggak terlalu lama gitu. Kak, VIP Club itu hitungan bayarnya 24 kali ya. Misal nih, ada 1 atau 2 bulan kita nggak bisa bayar karena satu dan lain hal, lalu di bulan yang lain mau ikut lagi, bisa nggak ngulang lagi dari awal. Iya, saya lupa tadi ada fitur freeze. Mana di sini ada nggak ya? Fitur freeze, oh kayaknya nggak tercantum. Jadi di sini tuh kalau teman-teman mau cuti ini 1 atau 2 bulan, misal liburan atau saya mau apa budgetnya mau buat yang lain dulu nih Kak, silakan. Teman-teman bisa apa request untuk freeze, beli tiket freeze lah istilahnya ya. Jadi cuma bayar 15.000 itu kita akan hold dulu, kasih kasih teman-teman cuti. Mau berapa bulan terserah. Jadi 15.000 itu per 1 bulan. Kemarin juga ada yang ambil cuti 2 bulan nih, bayar 30.000 aja, tapi akunnya masih ada dan progres pelajarannya masih di situ. Karena kalau misalnya teman-teman nggak melanjutkan bayar, kita sih anggapnya nanti, oh mungkin emang udah nggak mau lanjut, makanya eh, di hari-hari ke depannya tuh kita udah close akunnya. Kalau mau gabung lagi, ngulang lagi dari awal sayang gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, ada fitur freeze ya di sini untuk yang mau apa ya, mau cuti dulu gitu ya. Oke, saya izin minum dulu teman-teman ya. Wah, ternyata udah mendekati pukul 20.30 ya. Kita sebentar lagi mungkin akan menyudahi. Mudah-mudahan teman-teman dari sini udah apa ya dapat perkenalan tentang sculpture painting. Karena webinar ini diadakan karena sering dapat pertanyaan tentang sculpture painting itu apa sih Kak? Terus bahannya apa? Cara bikin bunganya gimana? Dan cara belajarnya tuh kayak gimana? Nah, mudah-mudahan semuanya sudah terjawab di webinar hari ini dan teman-teman bisa apa ya mulai coba-coba menimbang untuk explore hobi baru mungkin ya atau yang sebelumnya sudah ada keterampilan, misalnya bikin tadi nail art atau melukis atau menggambar, itu teman-teman bisa dikembangkan ke seni sculpture painting. Karena seni ini masih sangat baru. Kalau teman-teman mulainya sekarang, teman-teman akan menjadi yang pertama yang apa ya melakukan seni sculpture painting. Bayangin aja kalau apa ya seni yang udah ratusan tahun tuh cat minyak misalnya, oil painting, acrylic painting itu kan udah ada ratusan tahun. Nah, kita kan kenal ya orang-orang yang dulu awal mengerjakan dan bagus gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih harapan saya juga dengan teman-teman kenal sculpture painting malam ini, teman-teman bisa mulai perjalanan kreatifnya jadi orang yang paling awal untuk mencoba dan kita utamanya buat kita bisa menemukan ketenangan ya dengan melakukan aktivitas seni. Mudah-mudahan itu juga nanti kalau kita sebagai ibu mungkin ya sebagai anak atau sebagai individu lah ya, jadi pribadi yang lebih tenang, pastinya akan nyaman juga ya buat society gitu ya. Jadi ini berpikirnya, saya sih berpikirnya bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat keluarga juga, buat society kita juga gitu. Oke, ini ada Kak Tiara ya nanti yang akan membantu untuk mengirimkan info lanjutannya di VIP Club itu kayak apa ataupun tentang alat bahan nanti silakan ditanya di grup. Nanti grup WhatsApp-nya akan kita buka terus bagi teman-teman yang akan stay di grup. Insya Allah saya akan memberikan apa ya info-info tambahan, mungkin ada tutorial. Mudah-mudahan ini bisa jadi awal teman-teman menemukan kebahagiaan ya, hobi kesenangan yang baru. Begitu ya teman-teman. Ada lagi kah yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Seru banget nih hari ini ada puluhan orang yang bergabung. Bisa apa ya ketemu teman-teman dari berbagai kota ya. Ada yang dari barat, timur, dan lainnya. Oke. Oh ada yang nanya sama.
Kak, apakah sculpture painting ini contoh pemula tadi sama ya? Iya, Kak. Nggak perlu ada background painting atau drawing sama sekali. Saya sampai hari ini nggak bisa drawing, jujur aja ya. Karena drawing itu harus ngerti proporsi dan lain-lain. Saya masih belum bisa ya. Jadi kalau ini lebih ke membentuk dan menyusun ya kalau sculpture painting. Jadi teman-teman insya Allah akan bisa mengikuti cara belajar di sculpture painting karena memang ini dirancang untuk pemula gitu ya. VIP Club buka terus Kak. Iya, VIP Club buka, tapi kita tiap awal bulan ya. Kalau kalau teman-teman daftar besok nih, kita belum bisa masukin di yang November. Nanti kita masukin di yang Desember karena biar nanti ngikutin dari awal bulan. Setiap bulan kita akan ada aktivitas. Kalaupun teman-teman ngelihat, oh bulan kemarin ada aktivitas ini, aku pengen tenang aja. Nanti kita juga biasanya akan mengulang ya. Misalnya ada webinar art terapi, ada challenge-challenge apa gitu ya. Nanti akan ada berulang di bulan-bulan berikutnya. Dan Januari nanti kita akan ada pameran bersama secara online dulu ya. Nanti di akhir tahun ajaran itu di September tahun depan kita akan ada pameran offline. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ikut juga. Oke, silakan Kak Hurin Salsabila Solihah kalau mau ikut tahun depan boleh silakan kita tunggu. Mudah-mudahan bisa gabung ya. Oke, ada yang nanya Kak Emilia, Kak mau nanya ini kan sebelumnya nyoba tapi pakai oil pastel. Ini udah termasuk slap painting nggak ya? Oh ya, ini oil pastelnya lumayan timbul loh ini. Cuman bentar aku lihat dulu. Oil pastel, aku zoom. Oh iya, oil pastel mirip sama sculpture painting. Hanya ini aja sih, karena sculpture painting itu udah dipatenkan ya si istilahnya atau namanya. Jadi Evgenia Rimilova itu dia udah punya sertifikat paten untuk metode sculpture painting. Yang sculpture painting itu dibuatnya dari eh, plaster atau pasta pasta yang Evgenia bikin itu. Jadi kalau secara metode mirip Kak dengan sculpture painting. Cuman kalau yang sculpture painting yang apa yang sama Evgenia dipatenkan itu yang metodenya dia pakai pasanya. Tapi mirip. Cuman kalau metode cara bikin kelopaknya kayaknya beda sih. Karena di sculpture painting yang pakai plaster ini ada cara bikin base-nya dulu, bikin kelopaknya itu ada metode tertentu dan itulah yang udah dia patenkan itu. Tapi itu bisa jadi dasar untuk belajar seni yang sculpture painting ini. Mungkin bisa coba untuk beli bahan deh. Coba ya, Kak Emilia beli bahan dan coba untuk membuat bentuk yang mirip dengan yang udah dibikin, tapi pakai plaster. Nah, kira-kira di mana nih bedanya nanti? Explore bahan aja gitu kan ya, seru deh untuk explore bahan. Tapi ya cantik banget ini, warnanya aku suka deh. Ini udah sangat berbakat lah kayaknya. Udah bisa mulai ya. Oke, ada Mbak Heni, saya ikut offline tanggal 26. Oh ya, nanti kita ketemu tanggal 26 ya. Nah, nanti alat-alatnya kita sediakan untuk di kelas offline. Di kelas offline itu alat-alatnya disediakan alias dipinjamkan. Nanti kalau mau beli alatnya, mungkin kita akan ada yang dibawa ke sana besoknya. Jadi untuk di kelas alatnya kita pinjamkan. Kalau pulang mau beli boleh beli di sana. Kalau alatnya tuh cukup murah ya, karena ini awet banget sih. Udah bertahun-tahun saya pakai nggak, ya insya Allah nggak rusak-rusak ya. Jadi nanti bisa beli alatnya. Gitu ya Mbak Eni. Oke, teman-teman, sudah mendekati waktu akhir. Saya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan informasi malam ini membuka wawasan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti tanyakan di grup. Kalau ada yang langsung mau mulai belajar juga boleh silakan. Kalau ada yang mau main ke Cimahi, ditunggu ya. Aku tunggu di Studio Natural Art di Cimahi. Nanti bisa lihat koleksi-koleksi karya di sini, bahan-bahan kayak gimana, ngobrol-ngobrol di sini dan nanya-nanya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih untuk malam ini. Sampai ketemu di grup, kita lanjut ngobrol di sana. Sehat selalu untuk teman-teman, selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semuanya.